Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video pembelajaran hari ini, anak-anak akan belajar bersama Bu Lydia tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Apakah anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum ke materi, kita kenali dulu kompetensi dasar apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, kompetensi dasar bahasa Indonesia mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks lisan, tulis, atau visual. Selanjutnya, kompetensi dasar IPS mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Dan kompetensi dasar IPA menerapkan sifat-sifat bunyi dan karakteristiknya dengan panca pendengaran. Itu dia kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Maka dari itu, Ibu harap anak-anak dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dalam suatu bacaan, dapat menyebutkan keragaman budaya di Indonesia, serta dapat menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri dari banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Coba anak-anak baca sekilas teks bacaan berikut ini yang berjudul Pawai Budaya. Untuk tambahan waktu membaca, anak-anak bisa meng-pause atau stop video pembelajaran ini dahulu ya. Apakah sudah selesai? Jika sudah, coba berikan kesimpulan dari teks bacaan tersebut. Setelah kalian simpulkan, apakah kalian perhatikan dalam teks bacaan tersebut terdapat beberapa paragraf? Nah, apa sih yang dinamakan paragraf? Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Coba perhatikan lagi teks bacaan berikut ini. Perhatikan lambang kurung buka berwarna merah yang bertuliskan nomor 1. Itu yang dinamakan paragraf 1 atau paragraf pertama. Selanjutnya, lambang kurung buka nomor 2 merupakan paragraf kedua. Begitu seterusnya sampai teks bacaan selesai hingga paragraf terakhir, yaitu paragraf 4. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah paham? Selanjutnya, dalam suatu bacaan ada yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, apa sih yang dinamakan gagasan pokok dan gagasan pendukung? Kita bahas satu persatu ya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Letak gagasan pokok dapat kita jumpai di awal kalimat. Selanjutnya, gagasan pendukung
adalah uraian atau tambahan informasi dari gagasan pokok. Kalimat yang bukan merupakan gagasan pokok inilah yang dinamakan dengan gagasan pendukung. Gagasan pendukung tidak hanya satu kalimat saja ya, bisa 2 sampai 3 kalimat gagasan pendukung. Dan letaknya bisa di awal kalimat, tengah kalimat, ataupun akhir kalimat. Untuk memperjelas, coba anak-anak perhatikan lagi contoh gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ditemukan dalam teks bacaan ini. Kalimat yang bergaris bawah warna kuning itu yang dinamakan gagasan pokok. Mengapa demikian? Karena tadi, gagasan pokok adalah ide utama suatu bacaan yang letaknya berada di awal kalimat. Nah, di paragraf 1 dapat ditulis gagasan pokoknya, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Selanjutnya, di paragraf kedua, perhatikan kalimat yang bergaris bawah warna kuning, itu yang dinamakan gagasan pokok paragraf kedua. Begitu seterusnya, hingga kalimat berakhir di paragraf keempat. Selanjutnya, coba perhatikan kalimat yang bergaris bawah warna merah merupakan gagasan pendukung. Mengapa demikian? Karena tadi, gagasan pendukung merupakan tambahan informasi dari gagasan pokok yang letaknya bisa di awal, tengah, atau akhir kalimat. Tidak terbatas di situ, gagasan pokok dapat ditambah lagi dengan kalimat berikutnya yang masih memperinci gagasan pokok dari paragraf tersebut. Begitu seterusnya di paragraf kedua, ketiga, hingga paragraf keempat. Nah, dari teks bacaan tersebut, gagasan pokok dan gagasan pendukung dari setiap paragraf dapat dituliskan seperti tabel berikut ini. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah bisa membedakan apa itu paragraf, gagasan pokok dengan gagasan pendukung? Jika sudah, untuk menambah pengetahuan anak-anak, kalian bisa mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks bacaan berjudul Pawai Budaya Desa Makmur di LKS halaman 7 sampai 8. Bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Nah, tadi anak-anak sudah membaca teks bacaan berjudul Pawai Budaya, bukan? Coba sekarang utarakan kesimpulannya. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik dari teks bacaan tersebut bahwasanya Indonesia merupakan negara yang kaya akan berbagai macam budaya, pakaian adat, alat musik, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Dari perbedaan-perbedaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki berbagai macam keberagaman. Nah, apa sih keberagaman itu? Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Mengapa bisa terjadi keberagaman? Faktornya dipengaruhi oleh 1. Perbedaan ras asal, 2. Perbedaan lingkungan geografis, 3. Perbedaan latar belakang sejarah, 4. Perkembangan daerah, 5. Perbedaan agama atau kepercayaan, dan yang keenam, kemampuan adaptasi atau menyesuaikan diri. Itulah faktor-faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia. Kemudian, perilaku apa yang dapat kita cerminkan sebagai contoh perilaku menghargai keberagaman di Indonesia? Yang pertama, kita dapat mempelajari tarian dari daerah lain, menghormati suku lain yang sedang melaksanakan upacara adat, mau berteman dengan orang dari suku bangsa yang berbeda, mempelajari budaya suku bangsa atau daerah lain,
dan melaksanakan adat istiadat yang berlaku di lingkungan tempat tinggal. Maka, dari menerapkan perilaku menghargai keberagaman tersebut, kita dapat memperoleh manfaat seperti terwujudnya persatuan bangsa, terciptanya kerukunan hidup bermasyarakat, terciptanya rasa tentram, aman, dan nyaman di masyarakat, mendorong masyarakat untuk hidup bersama dengan harmonis, serta memperkuat ketahanan nasional sehingga tidak mudah terpecah belah. Nah, itulah materi mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk mengetahui pemahaman anak-anak terkait materi, silahkan anak-anak bisa mengerjakan tugas 2 berikut ini, bisa dikerjakan di buku tugas masing-masing. Baik, sejauh ini sudah paham? Tadi kita sudah belajar apa saja? Sudah belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung serta keberagaman di Indonesia. Kita ketahui juga bahwa keberagaman di Indonesia menciptakan berbagai perbedaan dalam masyarakat yang mana merupakan anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri dan saling menghargai. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berbagai macam alat musik tersebut dapat dibunyikan karena adanya bunyi yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar alat musik berikut ini. Yang pertama, alat musik angklung. Dibunyikan dengan cara digoyangkan. Kemudian, alat musik sasando. Dibunyikan dengan cara dipetik. Alat musik kendang dibunyikan dengan cara dipukul. Alat musik tahuri dibunyikan dengan cara ditiup. Dan alat musik keso-keso dibunyikan dengan cara digesek. Itu dia beberapa contoh alat musik beserta cara membunyikannya. Nah, mengapa alat musik dapat mengeluarkan bunyi? Karena bunyi dihasilkan dari suatu benda yang bergetar. Atau definisi bunyi yaitu hasil getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Bunyi dapat kita dengar karena merambat melalui udara. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar seperti alat musik. Maka, syarat terjadinya bunyi yaitu apabila ada sumber bunyi, ada media penghantar, dan ada pendengar. Selain itu, proses perambatan bunyi dapat melalui benda padat, benda cair, dan udara. Yang pertama, bunyi dapat merambat melalui benda padat seperti kaleng bekas yang dikaitkan dengan benang, meja yang dipukul dengan kayu, dan lain-lain. Selanjutnya, bunyi dapat merambat melalui benda cair seperti meletakkan corong ke dalam ember berisi air. Kita dapat mendengar seperti bunyi gemuruh jika kita mendekatkan telinga kita ke dalam corong seperti gambar di atas. Dan bunyi dapat merambat melalui udara, seperti kita dapat mendengar bunyi alat musik dari jarak jauh, bahkan dengan mata tertutup sekaligus. Selanjutnya, jenis-jenis bunyi yaitu bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik dan angsa. Selanjutnya, bunyi audiosonik merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi 20-20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh manusia. Dan bunyi ultrasonik
merupakan bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ini dapat didengar oleh hewan lumba-lumba dan kelelawar. Manusia hanya bisa mendengar jenis bunyi audiosonik karena bunyi ini tidak kurang dari 20 Hz dan tidak lebih dari 20.000 Hz. Nah, itu dia materi mengenai bunyi. Untuk menambah pengetahuan terkait materi, silahkan anak-anak bisa mengerjakan tugas 3 berikut ini di buku tugas masing-masing. Bagaimana? Apakah anak-anak sudah memahami keseluruhan materi pada pembelajaran hari ini? Sudah mencatat semua tugas yang diberikan? Mulai dari tugas 1, tugas 2, sampai tugas 3? Baik, kalau begitu, sekian materi pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak dengan sungguh-sungguh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.